Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kembali ya salah satu VGA Kirihori yang harganya juga sangat murce alias murah sekali. Dan VGA ini nggak butuh power pin tambahan, jadi pas banget yang pengen ngirit di saat lagi sulit. Nah, sebelum kita lanjutkan, bantu naikkan channel saya nih jauh lebih tinggi lagi dengan cara tekan tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya atau isi 1M. Di rentang harga segini sih jatuhnya VGA ini masuk VGA sejuta umat ya. Ya karena harganya sangat terjangkau di kantong. Kecuali kantongnya bolong. Pas lihat ATM pada kosong. Ya kita bakal bahas AMD Radeon R7 240 2GB DDR5 yang mana harga bekasnya itu variatif ya, dari 200 ribuan hingga 300 ribuan. Kalau nyampe jutaan mending buang ke laut. Ini kalau lihat harga di marketplace. Sebelum lihat performa gamingnya dan juga kemampuan editingnya, kita bahas plus minusnya aja dulu nih. Keunggulan dari VGA ini, VRAM-nya udah DDR5. Irit daya dengan TDP hanya 30 watt dan gak butuh power supply dewa buat ngangkat VGA beginian. Bahkan casing dengan bonus power supply kaleng kerupuk aja masih bisa ya, tapi baiknya pakai power supply berkualitas. Terus sudah support DirectX 12 dengan fitur levelnya di 11.1. Dan ini lebih baik kalau dibandingkan Nvidia GTX 700 series. Ya termasuk 750 Ti, yang berarti sebagian game ini masih bisa running di VGA 1 ini. Sedangkan di GTX 700 itu nggak bisa running sama sekali. Nah untuk kekurangannya, biarpun dibekali VRAM 2GB DDR5, kemampuan GPU-nya ini kalah dibandingkan saudara tuanya, yaitu AMD Radeon HD 5670. Atau dari kubu hijau itu Nvidia GT 640. So pastinya bakal dibantai sama GTX 750 atau versi yang Ti sekalipun. Oh ya, satu lagi nih kekurangan yang cukup berasa adalah drivernya untuk tipe ini atau R700 series itu udah mentok di versi 2261. Dan hanya untuk Windows 10 doang nih. Windows 11 itu pernah saya coba tapi bukan build terbaru ya. Itu bisa. Kalau yang versi terbaru dari Windows 11 driver 2261 ini bikin masalah. Kalau nggak percaya, dicobain aja di Windows 11 versi 24H2. Karena nggak bisa dipakai di Windows 11 versi 24H2 yang PC saya pakai ya, jadi terpaksa deh saya pakai Windows 10. Versi tepatnya lupa sih, cuma kayaknya udah update versi terbaru. Dan di Windows 10 drivernya ini noken alias nggak ada kendala. Biarpun driver yang dipakai ini rilis tahun 2021 yang lalu, tapi ternyata nggak ada masalah ya di Adobe Premiere 2024. Nggak ada protes dari aplikasinya. Dan buat ngerender tipis-tipis video 4K yang dihasilkan kamera handphone saya ini durasi 1 menit 30 detik, ini cuma butuh waktu 3 menit 41 detik. Ya cukup lumayan sih buat VGA tua yang rilis tahun 2013 yang lalu ini. Sedangkan di resolusi 1080p cuma butuh waktu 40 detik. Tapi ingat ya, beda sistem bakal beda juga hasilnya. Kemudian di Cinebench R15, skor VGA ini dapat di angka 50.49 fps. Lebih tinggi dibandingkan Nvidia GT 740. Kalau nggak salah sih versi yang DDR3 ya, kalau lihat di Cinebench ini. Dan masih di bawah Nvidia GTX 450. Nah untuk hasil 3D Mark-nya ini cuma 3 doang yang bisa dijalankan di VGA ini. Untuk resolusi layar ini paling baik sebenarnya main di 720p ya. Tapi ada juga yang masih cukup oke dimainkan di resolusi hingga 4K. Ya enggak sih, bengek dong VGA. Maksudnya 1080p. Untuk game PS 2025 paling nyaman ya ternyata resolusi 720p settingan rata kiri. Kalau bisa kiri banget. Dan frame rate-nya pas-pasan juga sih. Cuma di angka 30 fps. Tapi bisa dibilang lancar sih. Lanjut game FIFA 24. Biarpun bisa running dan main di resolusi yang dianjurkan dengan settingan hancur, frame rate-nya juga hancur. Ya bisa kalian lihat cuma dapat di angka 3 hingga 8 fps. Parah banget. So masih bersahabat game PES ya dibanding game FIFA 1 ini. Kemudian untuk game Forza Horizon 5 dapat hasil yang mengecewakan juga nih. Biar kata resolusi 720p settingan very low dapatnya cuma 19 fps. Di game Need for Speed Heat 720p settingan low frame rate-nya lebih baik dibandingkan Forza. Tapi ini juga karena gamenya lebih ke CPU bond ya. Makanya dapat FPS cukup baik dan juga cukup lancar dimainkan. Sedangkan di Need for Speed Unbound yang lebih menguras kemampuan GPU,
Hasilnya lebih parah dibandingkan Forza sekalipun. Mobilnya udah kayak kehabisan bensin, endut-endutan. Sebaiknya jangan dipaksa main ya. Bukan merusak VGA sih, tapi merusak diri sendiri. Ujung-ujungnya emosi, lanjut banting PC, kan sedih. Oke, lanjut game online nih. Di game Apex Legends kalian harus puas main di resolusi 720p settingan low alias rata kiri. Dan hasilnya rada lumayan ya, karena frame rate-nya di atas 30 fps. Di game Counter Strike 2 dapat frame rate yang cukup baik di angka 41 fps. Tapi kalau nggak salah game ini juga tergolong CPU bond, jadi rada ketolong. Terus game Delta Force yang tergolong baru main di settingan low 720p bantuannya FSR, tetap juga dapat frame rate yang cukup rendah, ya cuma belasan fps. Kemudian game Dota 2 kalau dipaksa di settingan high 1080p cuma dapat 20-an fps, dan paling enak di settingan low nih. Tapi lagi-lagi game ini jatuhnya CPU bond. Samaan dengan Dota 2, PUBG paling oke di resolusi 720p pakai DirectX 11 dengan settingan very low, dapat frame rate-nya di bawah 30 fps, tapi masih enak dimainkan. Dan terakhir game Valorant. Di game ini kalau settingan high baru deh berasa frame rate yang didapat, hanya di angka 30 hingga 40-an fps. Kalau settingan low dapatnya ratusan fps, cuma memang nggak nyampe 200 fps ya. Biarpun game Valorant ini CPU bond, terlihat di sini VGA juga punya kontribusi. Far Cry 6, GTA 5, God of War, dan Watch Dogs Legion. Untuk game Far Cry 6 720p settingan low FSR on, hasilnya kurang greget. Frame rate-nya cuma dapet di angka 12 fps. Di game GTA 5 settingan low resolusi 900p. Nah ini jauh rada mendingan ya dibandingkan game yang lainnya, karena dapat frame rate di kisaran 40 hingga 70-an fps. Masih sangat oke dong di game GTA 5 ini. Lanjut game God of War, ini pakai settingan rendah ya alias resolusi 720p dan mengaktifkan FSR. Hasilnya bisa dilihat di video, ya kurang memuaskan juga nih. Kadang hanya dapat di angka belasan fps doang. Begitupun juga dengan game Watch Dogs Legion nih, dengan settingan low hasilnya juga low banget. Lama-lama low gua N nih. Jatuhnya sih cuma game GTA 5 doang nih yang lancar di sesi kali ini. Genshin, Honkai, dan Wuthering Waves. Untuk game Genshin sendiri sejatinya masih bisa dimainkan di resolusi 1080p settingan lemes alias lowest ya. Walaupun frame rate-nya nggak stabil di angka 60 fps. Tapi masih bisa dibilang oke sih. Cuman paling nyaman ya di 720p settingan lowest juga. Hasil yang sama ini di game Honkai ya. Mirip-mirip sih sama Genshin, dan yang terbaik juga hanya di settingan very low di resolusi 720p. Dan terakhir game Wuthering Waves. Nah untuk game ini hanya main di 720p aja nih, karena di resolusi segini settingan rata kiri pun hasilnya nggak sebaik dua game sebelumnya. Kebanyakan sih dropnya berasa banget ya, dan kemungkinan VGA ini udah mulai lelah. Saatnya kalian ganti RX 7900 XT. Dari banyak game yang diuji coba, VGA ini bisa dikatakan masih cukup oke memainkan PES25, Apex Legends, Counter Strike 2, Dota 2, Valorant, GTA 5, Genshin, dan Honkai. Selebihnya udah kurang layak dimainkan. Di rentang harga 250.000 hingga 300.000-an untuk bekasnya ya, VGA ini jadi berasa kemahalan ya. Karena dengan harga yang mirip-mirip kalian masih bisa dapat yang lebih baik nih, ya macam AMD Radeon R7 250 atau bahkan R7 350. Syukur-syukur dapat Nvidia GTX 750, biarpun hanya pakai VRAM 1GB DDR5 dan fitur levelnya 11.0. Rasanya lebih bijak ya ngambil GTX 750. Toh biar kata R7 bisa membuka game yang nggak bisa di GTX 750, kalau nggak lancar juga sama aja bohong. Bener atau bener banget nih? Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA Carry Hori harga 200 ribuan kali ini. Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.